Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, saya akan membahas tentang siklus akuntansi perusahaan dagang pada tahap pengikhtisaran dan tahap pelaporan. Baik, kita mulai. Kita awali dengan tahap pengikhtisaran, yaitu pada proses penyesuaian. Nah, untuk jurnal penyesuaian yang digunakan di perusahaan dagang itu pada dasarnya sama dengan perusahaan jasa. Jadi setiap transaksi bisnis yang terjadi, kemudian yang perlu disesuaikan di akhir periode itu cara mencatatnya itu sama antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Misalnya untuk beban gaji, kemudian penyusutan aset tetap, ya beban gaji yang masih belum dibayar ya maksudnya, jadi yang masih harus dicatat terhadap utang gaji, kemudian juga penyusutan terhadap aset tetap itu juga pencatatannya sama. Nah, bedanya di sini untuk perusahaan dagang itu adalah adanya pencatatan atas kehilangan persediaan. Nah, kehilangan persediaan ini bisa terjadi karena beberapa hal, misalnya karena adanya pencurian di toko atau karena adanya pencurian di gudang oleh karyawan, atau bisa juga karena adanya kesalahan pencatatan persediaan yang dilakukan oleh akuntan. Nah, ini contohnya barang tersedia untuk dijual menurut catatan akuntansi yaitu 63.950.000. Sedangkan persediaan aktual menurut perhitungan fisik yaitu 62.150.000. Maka antara catatan dengan perhitungan fisik ini bisa dilihat adanya selisih. Nah, selisih tersebut disebut dengan kehilangan persediaan. Nah, jumlah yang hilang yaitu sejumlah Rp1.800.000. Dilihat dari catatan ini bisa dilihat di sini saldo akun persediaan ya, menurut catatan saldo akun persediaan adalah 63.950.000. Kemudian menurut perhitungan fisik persediaan yang tersedia yaitu 62.150.000. Maka terjadi selisih dan diakui sebagai kehilangan persediaan sejumlah 1.800.000. Nah, kalau kehilangan persediaan dianggap sebagai misalkan selisih ini ya dianggap sebagai kehilangan persediaan itu ketika nilai nominalnya kecil atau tidak signifikan. Nah, ini akan diakui sebagai kehilangan persediaan. Pencatatannya bagaimana? Yaitu nilai kehilangan tersebut akan dicatat pada akun beban pokok penjualan, yaitu sejumlah nilai kehilangan tersebut di sisi debit, kemudian kreditnya persediaan. Jadi ini langsung menambah beban pokok penjualan dan mengurangi persediaan karena adanya barang yang hilang atau adanya kehilangan persediaan tersebut. Kemudian kalau nilainya besar bagaimana? Kalau nilainya besar dan cukup signifikan, maka ini akan diakui sebagai kerugian. Maka pencatatannya yaitu dicatat pada akun kerugian penjualan. Nah, kerugian penjualan ini nanti pelaporannya itu ada di bagian di laporan laba rugi akan masuk di dalam beban operasional atau di beban-beban itu ya. Jadi dia akan sebagai pengurang laba kotor. Nah, baik itu untuk penyesuaian kehilangan persediaan. Jadi dicatat di akun beban pokok penjualan. Nah, ini perhitungan ini atau pencatatan ini dilakukan ketika perusahaan menggunakan sistem perpetual ya, sistem persediaan perpetual. Jadi dicatat sebagai beban pokok penjualan atas kehilangan persediaan tersebut. Contoh, berikut ini daftar saldo yang belum disesuaikan dan data penyesuaian pada usaha dagang Smartcom yang ditunjukkan pada tabel 81. Data penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyusutan peralatan toko selama tahun berjalan senilai 2.500.000. Kemudian penyusutan peralatan kantor selama tahun berjalan 1.100.000. Sisa bahan habis pakai per 31 Desember 1.800.000.
pengakuan pendapatan sewa untuk 1 bulan, yaitu 1 juta, asuransi yang belum terpakai per 31 Desember 14 juta, gaji staf penjualan yang belum dibayar sebesar 5 juta, dan gaji staf administrasi sebesar 3 juta, dan pencatatan kehilangan persediaan sebesar 1.500.000. Nah, ini adalah daftar saldo yang belum disesuaikan dari UD Smartcom. Ya, ini semua saldo yang belum disesuaikannya dicatat di sini. Nah, selanjutnya mencatat jurnal penyesuaian atas transaksi atas data-data penyesuaian di atas gitu ya. Yang pertama yaitu untuk penyusutan peralatan toko, maka jurnalnya beban penyusutan peralatan toko pada akumulasi penyusutan peralatan toko senilai 2.500.000. Kemudian selanjutnya penyusutan peralatan kantor, beban penyusutan peralatan kantor pada akumulasi penyusutan peralatan kantor senilai 1.100.000. Dan selanjutnya yaitu pencatatan atas beban bahan habis pakai. Kita cermati kembali datanya. Sisa bahan habis pakai per 31 Desember adalah 1.800.000. Nah, ini sisanya ya. Kemudian dilihat saldonya. Saldo sebelum penyesuaian yaitu 2.300.000. Maka yang terpakai adalah 2.300.000 dikurangi 1.800.000, yaitu sejumlah 500.000. Nah, 500.000 ini yang akan dianggap sebagai beban. Maka jurnalnya beban bahan habis pakai pada bahan habis pakai senilai Rp500.000. Ini ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan untuk 1 bulan. Jadi bisa dilihat di daftar saldo yang belum disesuaikan ini ada akun sewa diterima di muka. Nah, senilai 12 juta. Berarti ini asumsinya adalah untuk 1 tahun, berarti 1 bulannya 1 juta gitu ya. Jadi pencatatan pengakuan pendapatan di bulan pertama atau di 1 bulan tersebut yaitu sewa diterima di muka debit, kreditnya pendapatan sewa ya. Sewa diterima di muka pada pendapatan sewa senilai 1 juta. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk mencatatkan beban asuransi. Nah, kita lihat di sini asuransi yang belum terpakai per 31 Desember adalah 14 juta. Kemudian kita cermati di daftar saldonya, asuransi dibayar di muka saldonya 15 juta. Berarti yang sudah terpakai di bulan ini adalah sebesar 1 juta. Maka jurnalnya beban asuransi pada asuransi dibayar di muka senilai 1 juta. Jurnal selanjutnya yaitu untuk mencatat beban gaji yang belum dibayarkan. Yaitu yang pertama beban gaji staf penjualan debit senilai 5 juta, kemudian beban gaji staf administrasi debit senilai 3 juta, dan kreditnya utang gaji senilai 8 juta. Nah, dan jurnal terakhir yaitu untuk mencatat kehilangan persediaan senilai 1.500.000. Maka jurnalnya beban pokok penjualan debit, kreditnya persediaan senilai 1.500.000 rupiah. Nah, ini adalah jurnal penyesuaian yang dilakukan di perusahaan dagang. Jadi pada dasarnya sama ya untuk pencatatannya dengan perusahaan jasa kemarin, hanya bedanya pada transaksi pencatatan kehilangan persediaan gitu. Baik, jika sudah dilakukan pencatatan pada jurnal pada data-data penyesuaiannya, dibuatlah jurnal penyesuaian. Nah, selanjutnya yaitu membuat daftar saldo setelah disesuaikan. Nah, dari situ bisa dibuat melalui kertas kerja akhir periode. Jadi dibuat kertas kerja dulu, baru nanti dibuat daftar saldo yang sudah disesuaikan dan laporan keuangannya. Jadi biar lebih mudah gitu ya. Jadi kertas kerja ini kan memang sifatnya opsional ya. Boleh ada, boleh tidak, tergantung perusahaan. Cuman memang tujuannya kertas kerja ini dibuat untuk memudahkan akuntan dalam menyiapkan laporan keuangan ataupun dalam mencatat daftar saldo yang sudah disesuaikan. Karena di situ dari data penyesuaian tadi, kemudian dibuat jurnal penyesuaian, kemudian dimasukkan ke dalam kertas kerja ini sehingga akan diperoleh daftar saldo yang disesuaikan. Nah, ini. Nah, daftar saldo yang sudah disesuaikan ini kemudian akan dibuat laporan keuangannya. Jadi ini adalah sebagai sumber datanya ya sebelum membuat laporan keuangan.
Baik, ini untuk kerjanya untuk perusahaan dagang itu sistematika pembuatannya sama kayak perusahaan jasa kemarin. Jadi dari daftar saldo belum disesuaikan, ini dicatat dulu semuanya, kemudian dimasukkan akun-akun apa jumlah-jumlah dari akun yang disesuaikan. Ini ya, jadi ada 2 slide ini untuk kertas kerjanya. Kemudian baru dibuat daftar saldo yang disesuaikan. Jadi prosesnya sama. Ketika ada yang perlu ditambah, ya ditambah. Kalau yang ada dikurangin, ya dikurangin gitu. Kalau muncul akun baru, ya berarti akan menambah nilai di daftar saldo yang disesuaikan itu tadi. Baik, ini kemudian sampai pada laporan laba rugi. Jadi semua akun-akun nominal dimasukkan ke laporan laba rugi ya di kolom laporan laba rugi ini. Kemudian yang akun real dimasukkan di laporan posisi keuangan beserta laba bersih yang diperolehnya. Oke, jika sudah dari kertas kerja akhir periode, maka dilanjutkan dengan membuat laporan keuangan perusahaan dagang. Nah, untuk laporan keuangan perusahaan dagang ini sama ya, ada 3 juga. Yang pertama ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan ekuitas, dan yang ketiga yaitu laporan posisi keuangan. Nah, ini yang dicontohkan di sini adalah laporan untuk SolusiNet, jadi bukan Smartcom ya. Ini yang saya masukkan di sini masih yang SolusiNet. Nah, ini untuk laporan keuangannya. Yang pertama itu laporan laba rugi bentuk tidak langsung. Jadi untuk laporan laba rugi ini ada 2. Yang pertama bentuk tidak langsung dan yang kedua bentuk langsung. Nah, kalau yang untuk bentuk tidak langsung ini dijabarkan secara rinci jenis beban-beban yang dikeluarkan. Contohnya di sini ya, yang pertama untuk penjualan nilainya berapa? Ini saya pindah dulu. Oh. Nah, jadi yang pertama itu adalah penjualan, kemudian dikurangi dengan retur dan potongan penjualan, kemudian dikurangi dengan diskon penjualan, baru diperoleh penjualan bersih. Nah, ini ya, jadi dicari dulu nilai penjualan bersihnya berapa, kemudian dikurangi beban pokok penjualan, diperoleh laba kotor. Selanjutnya di beban operasi, nah ini dibagi menjadi 2, yaitu ada beban penjualan dan beban administrasi. Dipilah-pilah gitu ya. Untuk yang beban penjualan ini semua beban ya, semua jenis beban yang terkait dengan penjualan. Jadi misalkan di sini ada beban gaji staf penjual, beban iklan, beban penyertaan peralatan toko, ongkos kirim penjualan, dan beban penjualan lain-lain. Pokoknya semua hal yang terkait dengan penjualan atau yang terkait dengan toko, nah ini akan menjadi beban penjualan. Kemudian untuk yang beban administrasi ini berarti semua hal yang terkait dengan kantor gitu ya. Ada beban gaji staf administrasi, beban sewa, beban penyusutan peralatan kantor, beban asuransi, beban bahan habis pakai, beban administrasi lain-lain. Nah, ini misalkan ada pemisahan listrik gitu ya, antara di toko sama yang di kantor. Maka untuk beban utilitasnya ini juga akan dipisah, beban utilitas toko, beban utilitas kantor gitu. Kalau yang beban utilitas toko ini akan masuk ke beban penjualan, sedangkan beban utilitas kantor ini akan masuk ke beban administrasi. Jadi dipilahnya seperti itu. Nah, setelah itu laba kotor dikurangi dengan total beban operasi, diperoleh laba operasi. Nah, baru ditambahkan dengan pendapatan dan beban lainnya. Nah, pendapatan dan beban lainnya, kalau pendapatan lain ini berarti pendapatan selain yang diperoleh dari kegiatan utama perusahaan. Nah, kalau perusahaan dagang berarti kegiatan utamanya adalah eh, melakukan penjualan barang dagang, jadi pendapatan utamanya dari penjualan. Nah, kalau pendapatan lainnya contohnya adalah pendapatan sewa gitu. Nah, kemudian kalau beban lain ini selain beban utama untuk operasional perusahaan. Jadi di sini ada beban bunga misalnya atas pinjaman, maka ini juga akan masuk ke beban lainnya. Laba operasi dikurangi pendapatan dan beban lain, maka diperoleh laba bersih. Oke, itu untuk yang contoh
laporan laba rugi yang bentuk tidak langsung. Nah, bagaimana dengan yang bentuk langsung? Nah, kalau yang bentuk langsung ini langsung pada poin-poinnya gitu ya, tidak dipilah-pilah lagi. Nah, ini yang pertama adalah pendapatan dan penjualan. Jadi semua jenis pendapatan itu akan masuk di atas gitu, catatnya di atas gitu ya. Yang pertama ada penjualan bersih, kemudian ditambah dengan pendapatan sewa. Maka jumlah pendapatannya sekian. Jadi langsung dijumlahkan semua jenis pendapatan, baik dari kegiatan utama perusahaan maupun pendapatan lainnya. Kemudian yang beban juga sama, yaitu di sini dibaginya hanya pada beberapa poin utama aja, yaitu yang pertama beban pokok penjualan, kemudian ada beban penjualan, beban administrasi, beban bunga, jumlah beban sekian. Nah, ini jadi untuk yang pendapatan dikelompokkannya di atas ya, semua jenis pendapatan, baik pendapatan utama maupun pendapatan lainnya. Nah, yang pendapatan utamanya itu dari penjualan gitu ya, ditambah dengan pendapatan lain. Kemudian yang beban ini langsung pada jumlahnya, yaitu ada beban pokok penjualan, beban administrasi, dan beban bunga. Nah, ini berarti sebelumnya sudah ada catatan tersendiri untuk jumlah masing-masing atau rincian masing-masing beban ini ya. Jadi di laporan laba ruginya ini tinggal memasukkan totalnya aja gitu. Ini adalah laporan laba rugi bentuk langsung. Baik, untuk selanjutnya laporan perubahan ekuitas ini sama aja. Jadi modal awal ditambah dengan laba bersih tahun berjalan dikurangi penarikan atau privilege, maka diperoleh kenaikan pada ekuitas pemilik. Nah, ditambah dengan modal awal menjadi modal akhir. Nah, ini akan masuk di laporan posisi keuangan. Nah, ini untuk laporan posisi keuangan itu juga ada dua ya, ada bentuk laporan dan ada bentuk T gitu ya, atau akun T. Kalau yang bentuk laporan ini dicatatnya menurun dari masing-masing akun. Yang pertama akun aset, kemudian liabilitas dan ekuitas pemilik. Ini diurut dari atas ke bawah gitu. Yang pertama aset dulu. Nah, ini yang dicatatkannya aset lancar dulu, kemudian aset tetap. Setelah itu sampai pada jumlah aset, dilanjutkan dengan liabilitas. Liabilitas lancar, liabilitas jangka panjang. Nah, jumlah liabilitas, kemudian dilanjutkan dengan ekuitas pemilik. Nah, ini model akhirnya ya, di periode tersebut. Jumlah liabilitas dan ekuitas pemilik harus balance dengan jumlah aset. Oke. Nah, ini yang laporan posisi keuangan bentuk laporan. Nah, kalau yang bentuk T, ini enggak saya catat di sini ya, kawan. Jadi ada yang bentuk T itu yang biasa kita gunakan sebelumnya ya. Jadi sebelah kiri itu aset, sebelah kanan liabilitas dan ekuitas, itu aja. Nah, selanjutnya jika sudah membuat laporan keuangan, seperti biasanya di akhir periode ya, setelah laporan keuangan dibuat, semua akun-akun nominal ya, akun-akun sementara ini akan ditutup menggunakan ayat jurnal penutup. Nah, akun-akun nominal itu yang di mana? Yaitu yang ada di laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini di akhir periode harus ditutup atau dinolkan gitu ya. Jadi nanti di periode berikutnya akan dibuat akun-akun nominal ini kembali dengan saldo awal 0 gitu. Jadi tidak ada saldo awalnya memang, jadi sudah ditutup di akhir periode. 4 ayat jurnal penutup, yaitu yang pertama mendebit akun-akun sementara dengan saldo kredit seperti penjualan dan pendapatan, dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Ya, mendebit akun penjualan dan pendapatan, kemudian kreditnya adalah akun ikhtisar laba rugi. Yang kedua yaitu mengkredit akun-akun sementara dengan saldo debit seperti berbagai macam beban termasuk retur dan potongan penjualan, diskon penjualan dan beban pokok penjualan, dan mendebit akun ikhtisar laba rugi. Jadi yang kedua yaitu semua akun beban yang pencatatannya itu sebelumnya didebit dikreditkan.
Kemudian debitnya apa? Yaitu debitnya ikhtisar laba rugi. Nah, yang ketiga, mendebit akun ikhtisar laba rugi sesuai dengan saldonya, yaitu saldo laba bersih, dan mengkredit akun modal pemilik. Nah, ketika perusahaan mengalami laba, maka untuk membuat jurnal penutup, yaitu mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit modal pemilik. Sedangkan kalau mengalami rugi bersih, maka jurnalnya yaitu eh, debit modal pemilik, kredit ikhtisar laba rugi. Karena kan memang kalau rugi mengurangi modal ya. Jadi modal pemilik didebitkan, kemudian kreditnya ikhtisar laba rugi. Kalau laba tadi menambah modal, jadi modal pemilik kredit, debitnya ikhtisar laba rugi. Nah, yang keempat yaitu mendebit akun modal pemilik sebesar saldo akun prive dan mengkredit akun prive. Nah, yang keempat ini memang digunakan untuk membuat jurnal penutup atas prive. Jadi debit modal pemilik, kredit prive. Nah, ini bentuk jurnal penutupnya. Yang pertama atas penjualan dan pendapatan ya didebitkan. Kemudian kreditnya ikhtisar laba rugi. Kemudian yang kedua debit ikhtisar laba rugi. Kreditnya semua jenis beban termasuk pada retur dan potongan penjualan, diskon penjualan dan beban pokok penjualan. Ini tambahannya ya. Jadi untuk tiga akun ini juga ditutup di akhir periode dengan mendebitkan ikhtisar laba rugi. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mencatat atau menutup laba bersih. Jadi ikhtisar laba rugi debit, kredit modal gitu. Kemudian yang terakhir yaitu untuk prive, debit modal, kredit prive. Baik, itu adalah ayat jurnal penutup yang dibuat untuk perusahaan dagang. Jadi pada dasarnya sama, hanya ada beberapa akun tambahan yang memang juga harus ditutup, yaitu retur dan potongan penjualan, diskon penjualan, dan beban pokok penjualan. Selanjutnya, ketika sudah membuat ayat jurnal penutup, maka dibuatlah daftar saldo penutupan ya, daftar saldo setelah penutupan. Nah, ini daftar saldo ini yang kemudian nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam pencatatan di periode berikutnya gitu ya. Oke. Nah, ini siklus akuntansi perusahaan dagang ini saya ulas kembali di akhir. Jadi sama seperti sebelumnya yaitu ada jurnal umum, kemudian membuat buku besar, daftar saldo belum disesuaikan, dilanjutkan dengan menyiapkan kertas kerja. Nah, ini sifatnya opsional, kemudian jurnal penyesuaian, daftar saldo setelah disesuaikan, laporan keuangan, jurnal penutup, dan daftar saldo setelah penutupan. Oke. Nah, ini selanjutnya ada latihan soal di halaman 192, bisa dipelajari lagi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kita kali ini tentang siklus akuntansi perusahaan dagang pada tahap pengintisaran dan tahap laporan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.